Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami di kelompok 14 akan mempresentasikan makalah mata kuliah studi Al-Quran dengan judul menjelaskan keterkaitan Al-Quran dengan ilmu-ilmu modern, yang latar belakangnya yaitu Al-Quran ditinjau dari segi bahasa. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Ayat-ayat Al-Quran yang langsung berhubungan dengan ilmu-ilmu pengetahuan sangatlah banyak melebihi ayat-ayat tentang hukum, sehingga beberapa prinsip dasar untuk memahami Al-Quran serta hubungannya dengan ilmu pengetahuan sangatlah arjun untuk diketahui, terlebih lagi di era modern ini, di mana ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat dan meliputi seluruh aspek kehidupan, seperti yang diungkapkan oleh A.M. Whitehead dalam bukunya Science and the Modern World yang dikutip oleh Quraish Shihab. Bila kita menyadari betapa pentingnya agama bagi manusia dan betapa pentingnya ilmu pengetahuan, maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa sejarah kita yang akan datang bergantung pada putusan generasi sekarang mengenai hubungan antar keduanya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, bagaimana alur proses penciptaan alam semesta dalam Al-Quran, atau bagaimanakah keterkaitan logika dan logaritma dalam Al-Quran? Oke, let's check it out. Yang pertama, mari kita menjelaskan tentang integrasi Al-Quran dalam penciptaan alam semesta dalam Al-Quran, yaitu semua ilmu pengetahuan bersumber dari Maha Pencipta dan diajarkan kepada umat manusia melalui Al-Quran, mulai dari kosmologi, astronomi, fisika, matematika, dan lain-lain, sampai pada ilmu kedokteran pun semuanya bersumber pada Al-Quran. Melalui Al-Quran diajarkan kepada manusia bahwa alam semesta ini diciptakan Tuhan untuk manfaat bagi manusia. Terdapat penjelasan tentang proses terbentuknya langit dan bumi dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Qaf ayat 38, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa penciptaan alam semesta terdiri dari 6 masa, yaitu yang pertama, yaitu masa di mana terbentuknya semesta ini pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang disebut Big Bang. Yang kedua, menerangkan tentang proses pengembangan dan penyempurnaan. Dan yang ketiga, masa ketiga, yaitu di mana terbentuknya matahari sebagai sumber cahaya dan bumi berotasi sehingga terjadinya siang dan malam. Masa keempat, yaitu daratan bumi berhijau. Masa kelima, yaitu menunjukkan bahwa di mana terjadi evolusi bumi dari tidak ada air menjadi ada air. Yang keenam atau yang terakhir, pada masa ini gunung-gunung dipancangkan atau dikokohkan sebagai tempat tinggal para manusia. Kita memasuki yang kedua, yaitu menjelaskan integrasi Al-Quran dan logika, algoritma, konsep bilangan biner, dan penggunaan logika dan algoritma dalam Al-Quran. Yang pertama, logika berasal dari mana sih? Logika berasal dari Yunani kuno, yang berarti logos, atau logika adalah salah satu cara yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran dan mencegah kesesatan pikiran. Logika dalam Al-Quran mengacu pada penggunaan argumentasi yang masuk akal dan tata bahasa yang konsisten untuk menyampaikan pesan-pesan agama dan etika. Contohnya, dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4, Allah mendidik umat manusia berpikir logis bahwa Allah itu Maha Esa. Yang kedua, yaitu algoritma. Algoritma apa sih? Algoritma adalah runtutan merupakan jenis struktur algoritma yang mudah untuk diidentifikasi. Sebagai kitab suci umat Islam dan petunjuk bagi seluruh umat manusia, Al-Quran mengandung banyak ayat yang berisi petunjuk maupun langkah-langkah dalam berbagai aspek, seperti urutan dalam berwudu, terjadinya keharaman khamar, atau terciptanya langit dan bumi. Yang ketiga, yaitu bilangan biner. Apa sih bilangan biner? Bilangan biner terdiri dari 0 dan 1. Bilangan ini akan dikaitkan dengan akidah Islam, yaitu tentang keesaan Allah, seperti yang sering diucapkan oleh kita sebagai kaum muslim dalam kalimat syahadat. Allah Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 87 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang kemudian Al-Quran yang agung. Kesimpulannya di sini adalah Al-Quran menggambarkan bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kehendaknya. Ini adalah tindakan yang ilahi yang berada di luar pemahaman manusia. Al-Quran menjelaskan penciptaan ini sebagai manifestasi kebesaran Allah. Al-Quran juga menggunakan logika untuk menjelaskan prinsip-prinsip teologis dan moral, dan Al-Quran juga berisikan panduan yang diatur dengan jelas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, hukum, dan etika. Ini mencakup algoritma-algoritma untuk menjalankan tugas sehari-hari dan menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Hubungan antara Al-Quran, proses penciptaan alam semesta, logika, dan algoritma adalah topik yang mendalam dan memberikan landasan dari pikiran musik spiritual dan ilmiah. Oke, thank you for watching.